And he's right here in the midst. He's right amongst us. Jadi firman ini sesungguhnya adalah firman yang memang mungkin tidak pernah kita dengar bersama. So we know he's here. We know the Spirit of God. We know the presence of Christ is here today. Dan kami merasakan bahwa saat ini kehadiran Yesus Kristus, Roh Kudus, ada beserta kita di tempat ini. I want to thank Pastor Dwight for allowing me to speak to you and allowing us to join in your worship. Kami ingin Bapak Ibu saudara sekalian nanti bisa menyimak dan merasakan apa tentang firman Tuhan. I remember being here about 3.5 years ago when we were able to worship with you as well. Kami ingat beberapa tahun yang lalu kami juga pernah membawakan firman Tuhan di suatu tempat seperti ini. So it's good to be back. Dan hari ini kami kembali ke sini dan akan membawakan firman lagi. And this morning I want to encourage you, but I also want to challenge you. Dan pagi ini kami ingin mendorong bapak-bapak juga menyemangati bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir di sini. Sometimes we feel insignificant. Sometimes we feel like that we're not making a difference. Kadang-kadang memang kami merasakan sesuatu, ada perbedaan di antara satu sama lain. Because we've got so many things working against us. Karena ada begitu banyak kejadian-kejadian yang terjadi di antara kita, sehingga itu membuat suatu yang berbeda. We've got the demonic forces, and we've got the challenges of life. Kita banyak mengalami kehidupan yang berbeda, juga tantangan-tantangan hidup yang ada di dalam diri kita dalam menjalani kehidupan ini. And when we look around at people at the city, we see most people, or so many people who do not believe like we believe. Ketika kami kemarin melihat-lihat di kota, kami bisa melihat dan memperhatikan bahwa ternyata ada banyak orang yang tidak peduli dengan apa yang dia percayai. Maksudnya, ketika ada waktu azan, waktu itu di masjid, orang-orang di sekitar itu tidak peduli sama sekali. Sometimes it feels like we're losing. Kadang-kadang kita merasa atau menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang kurang atau sesuatu yang hilang. But according to God's word, we're winning. We've already won the battle. He's won it for us. Tapi menurut firman Allah sesungguhnya mereka orang-orang yang terhilang, dan ini harus kita temukan lagi suatu saat nanti. When Jesus called his first disciples, they were ordinary people. Karena Tuhan Yesus selalu mencari dan mengasihi orang-orang yang seperti ini, yaitu orang-orang yang lost, yang hilang, yang terhilang. Society and culture looked at those men that he called as low people. They were low. Masyarakat dan juga orang-orang sekitar kadang-kadang menyepelekan mereka di tingkat yang paling bawah dan paling rendah, yaitu di tingkat dasar tadi. He called up the people who many of them had no education. They had no special skills. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang di bawah itu mereka tidak berpendidikan, mereka tidak punya skill, tidak punya kepandaian atau keterampilan apapun. I'm going to read some passages of scripture that help us through that. Tapi Tuhan tidak melihat seperti itu, karena Tuhan kita mengasihi semua orang yang ada yang Dia ciptakan. The first passage is Matthew chapter 4, beginning with verse 18. Yang pertama, mari kita lihat di Matius 4, Chapter 4, Matius 4, verse 18. Ayat yang 18. Boleh yang sudah menemukan boleh dibaca.
I want them to Yeah. Read through verse 20. Read 18, 19, and 20. ya, dari mulai ayat 18, 19, dan 20. Mohon salah satu bisa membacakan dengan keras. Matius 4 ayat 18, 19, 20. Ya, Ibu boleh. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka menjalan ikan. Ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Thank you. Terima kasih. Okay. Now, in this passage, this is when Jesus began to call those who would follow him, those he would train to share the gospel and carry out his message. It's okay. Repeat again. Okay. This is where Jesus began to call those who would spend the next 3 years with him. Ini berhubungan dengan bagaimana Tuhan Yesus pelayan bersama waktu itu baru 2 tahun. Okay. So Jesus would begin to train the followers, his followers, for 3 years. Dan selanjutnya Tuhan Yesus mulai lagi untuk mentrain, itu melatih mereka selama 3 tahun. That's why they're called disciples. He would begin to disciple them. Mereka kemudian dididik dan dilatih secara baik oleh Tuhan Yesus. Now these men again had no special skills. They were fishermen. Mereka ini adalah sesungguhnya orang-orang yang tidak punya skill secara khusus, karena mereka adalah fisherman, itu penjara ikan atau seorang pelaut begitulah. They worked hard and they were looked down on by other people, by the authorities and by the religious leaders. Ya, jadi mereka ini bisa dikatakan dari golongan yang rendah, golongan yang tidak pendidikan, tapi lihat Tuhan Yesus peduli dengan orang-orang seperti ini. But Jesus told them, said, "Follow me, and I will make you fishers of men." Ya, dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku, karena aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Luar biasa ya. Now these men understood that a little bit. They understood that, okay, they're taking the net and they're taking fish out of the sea. Nah, kemudian orang ini memahami dan mengerti, dia meninggalkan perahunya, meninggalkan sampahnya, dan mengikuti Yesus. But Jesus is telling them, if you follow me, then I'll let you catch men and women and people and bring them into my kingdom. Ya, dan kemudian Yesus mengatakan lagi, saya akan menjadikan kamu bukan hanya penjara ikan, tapi kamu akan dijadikan penjara manusia, dan kamu bawa hasil tangkapanmu itu ke dalam kerajaan Allah. And Jesus would call other people like them. He would call tax collectors, and he would call people who were just ordinary people. He would call those men and women to follow him. Ya, dan kemudian setelah itu, Bapak Ibu, ternyata Tuhan Yesus juga mengajak seorang penuai pajak atau orang penarik pajak ya,
narik pajak juga diajaknya, orang-orang lain juga diajaknya, orang-orang yang mungkin menurut kita adalah melakukan perbuatan yang tidak baik, itu pun diajaknya. And his promise was to those that followed him, he would equip them to bring people in to know him, to know the Most High God, to know God Almighty. Ya, tujuan utama dari Yesus sudah pasti, yaitu mengajak orang-orang ini, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tidak berpendidikan sekalipun, orang-orang dari kasta atau suku atau golongan orang-orang yang rendah, untuk diajak oleh Yesus menuju ke dalam kerajaan Allah. So how is he going to do that? Lalu, kenapa ya dia melakukan itu? Bagaimana dia melakukannya? First of all, he was going to walk with them. Pertama, mereka diajak berjalan bersama orang-orang ini. And the example for us who know Jesus is we walk with people to help them grow in their faith. Ya, kemudian orang-orang yang diajak berjalan ini ternyata di sana dia diajak dan dilatih oleh Yesus. We show them how to follow Jesus and train them and teach them in life skills of how to follow Jesus. Nah, setelah itu diberi pelajaran, dilatih, dididik, sehingga orang-orang ini akhirnya tahu dan bisa melihat pada waktu itu apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Yesus. But as Jesus was walking with his disciples, he kept telling them, I must go to Jerusalem, and I must die, and I must rise again on the third day. Ya, pada akhirnya kepada para pengikutnya Yesus mengatakan begini, suatu saat nanti saya akan pergi ke Yerusalem. Di sana saya akan menyerahkan diri kepada orang-orang jahat dan saya akan dibunuh. Saya akan dikuburkan. In other words, he was telling them, he was explaining to them as they walked, he was explaining them the gospel. Ya. Nah, setelah dikuburkan itu, kita tahu bahwa dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan setelah hari bangkit pada hari yang ketiga itu, Yesus bersama-sama dengan para pengikutnya menampakkan diri selama 40 hari lamanya. So at that time, his followers, they really didn't know the gospel. Ya, pada waktu Yesus menampakkan diri kepada para pengikutnya selama 40 hari itu juga diberi pelajaran tentang Alkitab atau tentang kebenaran firman Allah. And the Holy Spirit had not been given to live within people yet because Jesus had not been glorified. Ya, dan kemudian setelah menampakkan diri 40 hari, kita tahu Tuhan Yesus terangkat ke surga bersama dengan badannya. Disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu. But after Jesus rose from the dead and ascended back into heaven and sent his Spirit, his disciples were then empowered to share the gospel. Ya, dan disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus sudah terangkat dengan wadahnya ke langit bersama-sama dengan Allah di sana, barulah Roh Kudusnya datang kepada kita. Because he sent his Spirit to live within them. Ya, dan Roh Kudus itu sekarang bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu sekalian yang percaya. Now many of us today, many of us are like the early disciples, we're like the early followers. Dan sekarang adalah tugas kita, orang-orang yang sudah percaya, yang sudah disertai oleh Roh Kudus, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus pada waktu dia masih hidup, yaitu untuk mentaati perintahnya. We're like them in the fact that many of us are not, we're not skilled, we're not highly skilled, we're not looked upon with favor from the culture. Some of us may not have education. We're not rich in this world's goods. Ya, di sini Bapak Ibu, dalam pengajaran kita saat ini, seyogianya kita tidak membeda-bedakan apakah dia orang tidak berpendidikan, apakah dia orang yang tidak kaya,
artinya orang biasa saja, jangan beda-bedakan. Semuanya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ketika orang-orang ini sudah percaya kepadanya. Tidak peduli dari bangsa apa, dari suku apa, pendidikannya apa, tingkat ekonominya seperti apa, tidak masalah. Tapi kita semua tidak memandang itu, tapi memandang bahwa mereka adalah yang sudah percaya Tuhan Yesus dan perlu mendapat kasih dari Tuhan. But if we believe Jesus as our Lord and Savior, His Spirit has come to live within you. Ya, kita tahu sekarang bahwa setelah kita sudah percaya bahwa Roh Kudus, Roh yang Maha Terang, Roh yang besar, itu sudah berada di dalam diri kita, orang yang percaya, sehingga kuasa-kuasa gelap nanti ketika mau menghampiri kita tidak akan bisa, karena ada terang di dalam diri kita. Ketika ada gelap yang datang, sudah ketahuan lebih dulu. And the same promise that He made to those fishermen, He makes the same promise to you and me. Dan begitu juga yang kita ketahui dari para penjara yang diajak oleh Yesus itu, mereka melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan pada saat ini, yaitu mengabarkan kepada semua orang tanpa memandang rupa dan siapa dia. Because it's not in our power, it's not in our ability to lead anybody to faith in Christ. It's the gospel, it's the power of the Spirit that dwells within us. Ya, karena yang diajarkan Bapak Ibu sekalian pada dasarnya adalah bagaimana menumbuhkan iman dari mereka semua itu, orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang tidak berpendidikan. Kita beri mereka iman, kita tumbuhkan imannya bahwa Yesus Kristus selalu akan menyertai dia, menolong mereka dalam segala hal, memperbaiki hal-hal yang kurang di dalamnya, sehingga apa yang dilakukan akan berkenan kepada Allah. I want to read another verse. It's Romans 1:16. Ada satu lagi firman, Bapak Ibu, bisa Anda lihat di dalam Roma 1, Romans 1, verse 16. 16, ya. Roma 1 ayat 16. Samuel ini boleh dibaca. Someone want to read it? Ya. Silakan 1:16. teman-teman membaca Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dia bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Thank you. Terima kasih. This verse here was written by Paul, the Apostle Paul. Jadi di dalam Roma 1 ayat 16 ini kita tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. And at the time he was in prison. He was in a Roman prison. Dan kadang-kadang di dalam Roma juga banyak ayat-ayat yang menyemangati kita untuk hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan Injil ini. So it would seem from the human eyes that he's defeated. He's a defeated person. Oh ya, dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan di dalam Roma 1 ayat 16 itu adalah bentuk kasih kepada semua orang dan iman. Ya, bagaimana menumbuhkan iman kepada setiap orang tanpa memandang siapa dia. But while he was in prison, Paul was still sharing the gospel. Karena Paulus sendiri pada waktu dia berada di penjara itu kan nggak enak ya. Tetapi dia, Rasul Paulus itu tetap memberitakan firman Tuhan.
Because he wasn't ashamed of the gospel. He knew that the gospel was the power of God. Karena dia yakin, Rasul Paulus, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan. See, again, the gospel doesn't depend on my ability or my wise and persuasive words. Nah, jadi kekuatan Injil itu sebetulnya tidak bergantung kepada kepandaian yang dimiliki seseorang ataupun cara dia berbicara, tidak sama sekali. Ya. Bukan kekuatannya di sana. Jadi kekuatan Injil bukan di dalam ability seseorang, sama sekali bukan, dan juga bukan di dalam bagaimana orang itu pandai berbicara, bukan itu. But the gospel is the only thing that has the power for salvation. Karena kita tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang luar biasa, yang melebihi dari kata-kata, melebihi dari akal kita. Inilah kekuatan Injil yang sejati. We can't add anything to the gospel. Kita bisa melakukan apa saja sebetulnya dengan segala apa yang kita punya, pikiran, akal, dan mungkin kita punya harta dan sebagainya, bisa melakukan sesuatu. And we take nothing away from the gospel. We share that we tell the whole gospel. Tapi perlu dicermati bahwa kekuatan Allah atau Injil ini melebihi dari segalanya itu, baik itu mengenai kekayaan, kepandaian, ataupun hal-hal lain yang dimiliki oleh manusia. Injil melebihi kekuatannya dari apa yang bisa dibayangkan oleh manusia. So let's define what the gospel is. Nah, sekarang marilah kita lihat sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita. Another scripture. Ada satu ayat lain. 1 Corinthians 1 Korintus chapter 15, 1:5. 1 Korintus ayat 15. Verses 3 and 4. Verse 3, Oh ya. 3 and 4. 1 Korintus 3, 1 Corinthians ya, 1 Korintian 15, 1:5. 1 Korintian Verse 3. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3. Ada itu? Verse 3 and 4. 1 Korintus 15 ada ayat 1 sampai 3. Verse 1 up to 3. 3 and 4. 3 4. 3 Ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sorry. Ini Ya, 1 Korintus pasal yang 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Okay. See, in this verse, Paul basically is telling the Corinthians, this is the most important thing I can tell you. Di dalam hal inilah Paulus sangat menekankan kepada jemaat-jemaat di Korintus, yaitu inilah sesungguhnya yang ingin kukatakan kepadamu. Everything that I say, all of the Christian life, all of rests on this. Segala sesuatu mengenai kehidupan Yesus Kristus sudah kukatakan kepadamu ketika dia pada waktu dia ada lahir, maksudnya sampai sekarang. And he said, and he explains the gospel. He said, Christ died for our sins according to the scriptures. Dikatakan di sini bahwa Yesus Kristus itu mati untuk menebus dosa-dosa kita yang percaya kepada-Nya. He was buried. Dia dikuburkan.
and he was raised from the dead on the third day, dan dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. all according to the scriptures. Semua ini sudah tertulis di dalam Alkitab. In other words, this had been, what happened to Jesus had been predicted in the scriptures in the Old Testament for hundreds of years. Dan ini juga sudah dikatakan selama beribu tahun, beratus-ratus tahun sebelumnya di Perjanjian Lama. And Jesus fulfilled all of the Old Testament scriptures. Dan sekarang dia menyampai di dalam Perjanjian yang baru. And Paul is telling that this church, he's saying, you've got to know this gospel, this simple gospel. Dan sekarang dia mengatakan, mari sekarang kita lebih melihat kepada Perjanjian baru ini sebagai penggenapan dari yang sudah ada sebelumnya. Because it is the power of salvation. Karena inilah kekuatan Allah yang sesungguhnya. And when we think of salvation, we think of saving our souls from hell. Nah, karena kalau kita berbicara tentang salvation, yaitu pengangkatan, di mana nanti kita orang-orang yang masih hidup pada dia datang yang kedua kali, kita diangkat bersama-sama dengan dia ketika kita masih hidup. Dan sebelumnya orang-orang yang sudah meninggal tentunya akan dibangkitkan dulu baru diangkat. And certainly that's important. That's what we want. We want to be able to know that we're going to go to heaven when we die. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi pengharapan kita semua pada saat ini, di mana pada waktu hari yang telah ditentukan Tuhan, kita semua yang percaya kepadanya akan diangkat bersama dia dan ditempatkan di tempat yang sudah ada di surga sana. But it also, the gospel also delivers us from things here on the earth. Dan juga tentunya Tuhan Yesus sendiri melindungi kita dari suatu penghakiman yang mungkin akan terjadi orang lain yang belum percaya seperti kita. Because those of us who accepted Jesus, our lives are built on the foundation of the gospel of Jesus. Ya, karena kita semua ketika kita sudah percaya, kita sudah punya fondasi, sudah punya dasar, sudah punya sesuatu yang memang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita tidak perlu khawatir bagaimana nanti kita akan dipanggil. We're able to make right choices and think right because of the gospel. Karena pada saat sekarang ini orang-orang percaya yakin ketika dia banyak belajar dari pemberitaan dari Injil dan mereka mau membagikannya kepada orang lain, itu akan membuahkan hasil dan membuahkan buah. Because we've accepted the gospel, we're under God's protection. Karena seperti yang dikatakan di dalam Injil, adalah kewajiban bagi semua orang yang percaya untuk mengabarkan kepada orang lain. And because of the gospel, because we believe the gospel and live the gospel, God provides our needs. Ya, dan karena Injil inilah semuanya akan diperbaiki, semuanya akan dijaga, semuanya akan diperbarui. And Scripture even tells us that those of us who believe in God, believe in Christ, and accepted God assigns an angel to guard over us and keep us and watch us. Ya, jadi apa yang telah diberitakan dalam Alkitab, semuanya adalah hal-hal yang menyangkut tentang hidup dan kehidupan manusia, dan semuanya menuju suatu hal yang baik. And because of the gospel, the devil cannot touch us unless God gives him permission. Dan karena Injil inilah, setan tidak akan bisa menyentuh kita. Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus yang terang, dan kuasa-kuasa gelap akan datang ketika mendekati kita. Because of the gospel, we don't have to live afraid. Juga karena Injil, kita bisa punya banyak keluarga seperti sekarang ini. Jadi teman, jadi saudara, dan Anda semua menjadi keluarga. Itu semua karena Injil. We don't have to be afraid of man, or we don't have to be afraid of the demonic forces that are around us. Jadi kita tidak perlu lagi takut dengan hal-hal yang apa yang kita
pikirkan atau itu hanya merupakan suatu bayangan saja. Tidak perlu takut, karena kita semua setelah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah saudara, adalah keluarga. But it all starts with the gospel. Tapi semua ini kita tahu karena apa? Karena Injil. And if someone were to ask you today, what is the gospel? You can just read these two verses right here. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang bertanya kepada Anda, apa sih Injil itu? Anda bisa menjelaskannya melalui ayat yang barusan dibaca, yaitu Roma, 1 Korintus, Roma, dan selanjutnya. Di Roma ada, di Korintus ada. Itu yang bisa Anda jelaskan kepada orang kalau ada yang bertanya Injil itu apa. The gospel is Christ died for our sins according to the scriptures. He was buried and he rose the third day. Ya, sebetulnya kalau kita bicara dengan Injil adalah kita sedang membicarakan pribadi dari Yesus Kristus yang dia sudah lahir dari perawan Maryam, dia hidup, dia mati, dia dikubur, 3 hari kemudian dia bangkit, 40 hari menampakkan diri dengan para pengikutnya, dan sekarang terangkat ke surga beserta wadahnya. Ini Injil. And if you know those simple facts, if you've trusted those simple facts, you can share that with your family, with your neighbors, with those that you work with. Dan secara mudah sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membagikan Injil ini, yaitu pribadi dari Yesus Kristus yang telah lahir, hidup, mati, dikubur, 3 hari kemudian bangkit, 40 hari menampakkan diri pada para pengikutnya dan terangkat ke surga kepada saudara, keluarga, dan kawan kerabat Bapak Ibu sekalian. And Paul in another book, another verse of scripture. Ada satu lagi firman Tuhan. This is very important. Ini sangat penting. 2 Corinthians 2 Korintus chapter 4 pasal 4 verse 7. ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Bagi yang sudah menemukan boleh membaca dengan keras. Ya, boleh adik? Sudah menemukan 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami mempunyai dalam pekerjaan, karena lihat supaya nyata bahwa kekuatan yang paling berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Yeah. Okay. Thank you. See, Paul again is talking to this church, and he's saying, "You have a great treasure." Di sini sekali lagi Paul mengatakan bahwa kekuatan itu berasal dari Allah. It's a treasure that's worth more than any amount of money in the whole world. Dan kekuatan itu melebihi kekuatan apapun yang ada di dunia ini. And the treasure that we have is the gospel of Jesus Christ. Dan yang penting bagi kita bagaimana sekarang kita tahu apa Injil tadi itu, yaitu sudah ingat ya Injil tadi apa? Pribadi tentang Yesus Kristus yang kita ceritakan pada orang lain. Bagaimana dia lahir, bagaimana hidup, mati, 3 hari kemudian dia bangkit, 40 hari menampakkan diri, dan setelah itu terangkat ke surga. Dan dia nanti akan datang lagi. Inilah Injil. And not only do we have the gospel, the message, but we have the person of Christ. We have the Holy Spirit living in us. Nah, setiap orang yang percaya kepadanya sekarang ini, seperti Bapak Ibu, ayah, dan orang lain yang tidak percaya, itu akan memperoleh Roh Kudus yang datang dari Yesus Kristus itu sendiri dan menetap di dalam diri kita, Roh Kudus itu. And Paul refers to us as either jars of clay or earthen vessels. Ya,
Dan menurut Paul, bahwa Roh Kudus ini adalah roh yang sangat luar biasa hebat. Dia kuat, terang, dan hal-hal yang buruk, kuasa-kuasa gelap tidak akan bisa menghampirinya. And back in the day that Paul wrote this, when people had something very valuable, they would store it in jars of clay. Ya, dan juga dikatakan oleh Paul tadi setelah dibaca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke 16 ya, itu mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada itu berasal dari Allah, dan kekuatan itu hanya Allah yang mempunyai pada dasarnya. So Paul is saying that God has stored the gospel in us. We're jars of clay, and we're protecting the gospel. Ya, dan Paul juga mengatakan pada kita bahwa dari kekuatan Injil itulah kita terlindungi dari hal-hal yang buruk dan menjaga diri kita. And God has chosen to work through these weak vessels. Dan Dia bisa bekerja, kekuatan Roh Allah ini bisa bekerja itu melebihi dari apa yang pernah kita bayangkan. And why has He chosen to work through weak vessels? So that the power of God can be evident, can be shown. Ya, jadi kenapa di sini Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya katakan tadi ketika saya kesaksian ya, ada kekuatan Allah yang ikut campur. Tadi saya belum mengatakan Bapak ini datang ke tempat saya, kok dia tahu saya bisa berbahasa Inggris. Aneh ya, padahal saya tidak pernah, di tempat saya nggak ada orang yang bisa berbahasa Inggris waktu itu. Dia datang ke tempat saya, seakan-akan Bapak ini tahu bahwa saya bisa berbicara dengan dia. Aneh kan gitu ya. Tiba-tiba saya datang ke rumah dan dia bisa menemukan orang yang bisa bercakap-cakap dengan dia. Padahal dia tidak tahu bahasa Indonesia, tidak tahu bahasa daerah, tidak tahu bahasa Melayu, tahunya hanya bahasa Inggris. Ini kan aneh, buat saya aneh. Kok dia tahu saya bisa melayani, bisa berbicara dengan Bapak ini? Inilah yang dia katakan tadi, bahwa ada kekuatan Allah yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Begitu ya, kekuatan Allah yang luar biasa. So you may feel today like, well, I can't do anything. Mungkin orang ada yang mengatakan, I can't do anything. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau. You may feel today like that you have nothing to say. Mungkin Anda juga mengatakan, saya tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya tidak perlu bilang apa-apa. And you may feel intimidated by those around you. Dan Anda mungkin merasa bahwa orang-orang di sekitar Anda bukanlah orang-orang yang berguna penting untuk Anda. But according to the Word of God that we read this morning, Tapi menurut firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini, if you put your faith in the Lord Jesus Christ, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, you have the power of the gospel living in you. Anda semua memiliki kekuatan Injil, yaitu kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari Yesus Kristus itu sendiri. And if you have the Holy Spirit, God's Spirit lives within you. He will never leave you or forsake you. Dan Anda sudah mempunyai Roh Kudus, Roh Suci yang sudah mendiami di dalam diri Anda dan tidak akan pernah meninggalkan Anda sekalian. So I want to encourage you with that. Jadi di sini saya ingin menyemangati Bapak Ibu Saudara sekalian. God has placed His most valuable treasure within you. Tuhan tidak akan menelantarkan atau mengabaikan Anda sebagai orang-orang yang sudah percaya. But He's not placed that treasure in you for you to just keep and keep for yourself. Tapi kita, Bapak Ibu Saudara, saya, orang-orang yang percaya akan tetap dijaga, akan tetap dilindungi sampai nanti pada akhir. God has placed that treasure in us for us to share with other people. Namun jangan lupa
bahwa kewajiban kita adalah share to other people, yaitu menyampaikan kabar baik berita Injil ini kepada orang lain juga. And you may say, well, Alan, I don't know what to share. Jangan katakan pada Pak Alan, nggak perlu lah, itu kan dia Tuhan. Tell them that Christ died for our sins according to the Scripture. He was buried and He rose from the dead on the third day. Tapi kita harus ingat bahwa semua itu tidak benar, ya, bahwa kebenaran ini, kabar baik ini harus diberitakan. Karena dikatakan di dalam firman tadi bahwa Tuhan sendiri, yaitu Kristus itu telah mati, 3 hari dia bangkit dari kematian, 40 hari menampakkan diri, dan dia terangkat ke surga. Ini yang harus kita beritakan kepada orang lain. Now, if there's a person in here today, if you have never done that, if you've never put your faith in Jesus, this is not for you. And you need to start with the gospel. You need to ask Him to come into your life. Apakah Anda punya pikiran bahwa sebagai orang percaya Anda sudah tidak perlu lagi mengabarkannya kepada orang lain, karena toh nanti Roh Kudus sendiri yang akan menjangkau orang-orang itu? Tentunya tidak demikian. And if you're not sure, if you have questions, talk with one of us after we close. Jadi ketika Anda nanti punya gagasan, punya pikiran, atau bahkan punya pertanyaan tentang bagaimana cara untuk mengabarkan kabar baik atau kebenaran ini, Anda bisa bercakap-cakap dengan orang lain seperti Pak Pendeta atau orang-orang yang memang sudah mengetahui bagaimana cara mengabarkan Injil kepada orang lain. We want everyone to know and have this valuable treasure. Kami juga ingin mengingatkan kepada Anda sekalian, setiap orang yang ada di sini adalah punya tugas untuk melakukan pengkabaran ini. So again this morning, I hope that you were encouraged by the Word of God. Saya pagi ini menyemangati Bapak Ibu untuk berani memberitakan Injil kepada orang lain. But I also challenge you to become a fisher of men. Dan saya juga menyemangati Anda bagaimana Anda nanti akan mendapat sesuatu yang berbeda dari Allah ketika Anda melakukan ini semua. Let me pray for us. Amin. Lord, I berdoa. just bow before you this morning, and I thank you for this time. I thank you for your word. I thank you for who we are in you. I thank you for the gospel. And I thank you, Lord Jesus, that you have called ordinary people. Terima kasih bahwa Tuhan telah mengabarkan kepada semua orang pada pagi ini. And you've given us the faith to believe that Jesus died for our sin, was buried, and rose from the dead. Bagaimana Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa kita semua. And for those of us who believe, you've placed your most valuable treasure within us. Dan kemudian bagaimana dia sampai sekarang di surga bersama-sama dengan Allah. Holy Spirit, guide us, give us opportunity, show us when we can tell our people about this. Roh Kudus selalu menuntun orang yang percaya, menyertainya, dan mendampinginya sampai kapanpun. And if there's one here today who's never put their trust in you, I pray they'll do that today. Dan hari ini saya juga berdoa untuk kita semua yang ada di sini akan mendapat penyertaan dan juga mendapat sesuatu dari Allah. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amen. Amin.